SD saya mengajar tidak terima pelajaran, tidak terima. SMP lagi sama, tapi kalau saya belajar dari SMA karena guru-guru tidak ada. So langsung mulai di SMA ya? Iya. Wah, Arman pintar, tidak perlu SD SMP. Hanya Sejak saya kecil itu sekolah sudah hancurkan saya punya identitas. Itu menjelekkan saya dari saya punya guru SD, SMP, SMA sampai bilang saya babi binatang, sampai dipukul, sampai menghancurkan saya punya status. Dan saya sekarang sudah tidak ada rasa percaya diri, tapi mulai dari sekarang sedang bangun saya punya kepercayaan. Masalah kecil, anak bisa tamat SMA dan tidak bisa baca tulis atau berhitung. Masalah besar, pada saat mereka tamat SMA, identitas mereka hancur. Dan gara-gara itu, mabuk, seks bebas, konflik, baku pukul, palang jalan, semua karena tidak tahu diri sendiri. Identitas dihancurkan dalam sistem pendidikan yang ada. Itu pelajaran akuntansi dan kami tidak boleh salah angka atau salah nomor di dalam. Kalau kita salah nomor berarti kita akan dapat pukul, dan kita dapat pukulnya sampai ada yang ditinju pakai ini, terus ada yang punya lapis di muka begitu. Jadi kami rasa pada saat itu macam tertekan masuk kelas itu, terus takut salah dan rasa memang kita tidak bisa mengerti dia punya pelajaran. Jadi sampai saya keluar sekolah selama saya rasa saya mungkin tidak bisa, saya rasa saya bodoh jadi dipukul seperti begitu. Satu guru memukul kami semua di kelas pakai rotan, itu pun hanya satu orang yang berbuat salah. Siswa-siswi merasa mereka bodoh dan tidak bisa. Guru-guru yang tidak peduli. Murid dan guru semuanya jadi pemalas. Guru-guru yang tidak bertanggung jawab. Guru-guru yang membentuk karakter penipuan. Guru-guru datang pada saat ujian. Gampang salahkan guru-guru, tetapi siapa yang mengatur guru dan kepala sekolah? Adapun korupsi-korupsi kecil dan bahkan korupsi besar yang dilakukan oleh seorang guru. Ketika anak murid itu tidak naik kelas atau tidak bisa lulus, maka seorang guru itu bahkan bisa meminta jumlah yang besar berupa uang, benda-benda berharga dari siswa tersebut. Siswa itu bertumbuh menjadi seseorang dan memiliki pekerjaan dalam pemerintahan atau dalam hal apa saja. Dia akan merasakan bahwa apa yang dilakukan gurunya dulu itu hal yang wajar. Kepercayaan animisme, karena tidak ada pendidikan, mereka akan salahkan orang tua dan selalu akan cari akar. Dan akar itu tidak pernah diketemu. Ekonomi tidak akan pernah cukup, walaupun mereka punya banyak tanah luas, banyak babi, dan sekarang semua yang duduk di pemerintahan itu orang Papua. Tapi tidak akan pernah cukup karena masih ada kepercayaan animisme. Dan mereka akan terus cari jawaban, mereka terus bingung. Menurut saya orang yang sekolah di Papua hanya 2 jam satu hari, dan mereka selesai sekolah kerja di PNS, mereka akan kerja di kantor pemerintahan juga akan seperti itu. Dan mereka akan hanya tunggu kerja hanya pada saat habis bulan dan siap terima uang, dan mereka akan hilang lagi. Dibentuk dengan pola pendidikan yang sama dengan apa yang dia belajar di sekolah, dia juga mau pakai itu waktu dia kerja di pemerintahan. Jadi jangan kaget kalau semua PNS kerja hanya 2 jam satu hari. Saya dulu pendidikan 12 tahun, pendidikan yang baik, guru setiap hari ada, sekolah 7-9 jam setiap hari, belajar bersosialisasi, bekerja kelompok, dengan disiplin yang baik. Saya harus tepat waktu, harus ada tugas, ada deadline, dan semuanya itu yang membuat saya biasa untuk kerja. Saya tahu apa gunanya konsisten, saya tahu apa gunanya disiplin, dan saya juga tahu mana yang baik dan yang benar, bagaimana menghargai orang di sekitar. Dan itulah kenapa saya bisa bekerja dan saya bisa lebih konsisten baik dalam bekerja dan orang menghargai itu. Sebaliknya yang di Papua terjadi adalah pendidikan yang 180 derajat dari itu. Oke, yang sudah selesai silakan cek di kalkulator. Sudah cek lagi. Sudah cek? Iya, benar. Oke. Dari volume dari bentuk ini. Piramid. Dan bisa? Sudah dapat. Sudah dapat itu berapa? 5
3.541 untuk 61 Sederhana hanya untuk memberikan mereka kesempatan apa yang saya dapatkan dulu, standar internasional dalam arti seperti itu. Karena kalau standar Indonesia mungkin di sini sudah sedikit konotasi yang cukup negatif karena beberapa tahun berjalan banyak perlakuan yang akhirnya membuat mereka sistem tidak berjalan dan mereka berpikir itulah standar Indonesia. Itu yang dimaksud dengan kesempatan yang sama, standar yang tinggi begitu. Anak-anak di sini mau jadi dokter, pilot, sekolah yang internasional. Sudah ini kita mau sekolah internasional. Saya sebagai kepala sidang di Dugubak, saya tujuan untuk masa depan Papua. Jadi kita mau sangat bangga. Dalam pengalaman saya lihat orang tua petani yang tidak ada latar belakang pendidikan yang mereka yang paling bijaksana dan mengerti arti kualitas dan arti pendidikan. Mereka siap bayar, kerja, dan ya mati untuk masa depan anak mereka. This is the parents building road so that we can drive to the school. Apa yang terpenting untuk masa depan Papua? Kerjasama antara guru, orang tua, dan siswa. Orang tua yang mengerti pendidikan dibandingkan dengan ijazah. Guru yang selalu setia dan anak bukan pentingkan ijazah. Guru yang akan bekerja untuk anak atau murid bukan untuk mereka punya fun sendiri. Guru yang membangun Papua bukan membangun diri sendiri. Guru-guru yang menghargai budaya dan keluarga. Kalau saya menghargai budaya dan keluarga, saya akan menjadi inklusif bukan eksklusif. Saya akan libatkan keluarga dan budaya di dalam urusan sekolah sehari-hari. Saya juga akan melihat potensi dan kelebihan yang ada di dalam setiap keluarga. Dan saya akan takut korbankan apa yang Allah ciptakan, yaitu keluarga, untuk utamakan apa yang manusia ciptakan, macam pendidikan. Di dalam penelitian mengenai program-program pendidikan gratis yang ada di seluruh dunia, berjudul The Beautiful Tree, penulis membuktikan bahwa program gratis selalu menghasilkan kualitas yang paling tidak baik. Dan program-program mana orang tua membayar sumbang, memberi apa yang mereka bisa, mereka rasa memiliki dan menghasilkan pendidikan yang paling berkualitas. Rakyat Papua tidak miskin, sebenarnya cukup kaya. Dan pada saat mereka bisa memberi, bisa sumbang, bisa kerja, bisa libat di dalam proses pendidikan, mereka rasa bangga, rasa memiliki. Dan mereka juga sangat baik hati untuk memberi apa yang mereka bisa. Dan sekolah bisa jalan baik, dipagari oleh orang tua, dipayungi oleh orang tua, dan didasarkan atas budaya dan keluarga yang ada di tempat. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Jadi pendidikan gratis sebenarnya tidak ada. Itu hanya pertanyaan siapa akan menjadi stakeholder, siapa akan memiliki dan menjaga dan merawat itu. Kita anak-anak Papua tidak perlu kasihan. Kita perlu kesempatan. Standar yang tinggi. Kasih standar internasional. We can do it!